Jiwa terpilih, hanya sedikit yang benar-benar siap untuk mengungkapkannya. Sebuah kebenaran leluhur ditenun di bintang-bintang dan dibisikkan oleh angin semesta sedang termanifestasi sekarang. Jika kebenaran ini menyentuh lubuk hatimu, kamu sudah tahu siapa dirimu dan merasakan resonansi yang tak bisa dijelaskan ini. Pernahkah kamu merasa gelisah yang mendalam dalam beberapa hari terakhir? Perasaan bahwa sesuatu yang agung akan segera terjadi, sesuatu yang bisa menulis ulang sejarah hidupmu. Ini bukan kecemasan biasa, ini adalah panggilan, sebuah tanda bahwa kamu berada di ambang titik balik kosmik, diatur oleh takdir ilahi, diterangi oleh kebijaksanaan Allah, dan diaktifkan oleh hukum semesta yang tak terduga. Ada momen langka dalam siklus kehidupan, jendela energi yang terbuka untuk menyelaraskan takdir. Dan salah satu portal kuat ini sedang aktif. Dalam 24 jam ke depan, setiap pikiran yang kamu pupuk, setiap niat yang kamu tanam, setiap kata yang kamu ucapkan, semua ini akan menjadi benih masa depan terdekatmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa, meskipun bekerja tanpa lelah, kemakmuran seperti menghindarimu? Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi pintu kelimpahan. Jiwa terpilih, ini bukan kutukan, ini adalah ujian, saringan kosmik. Semesta atas izin Allah sedang mempersiapkanmu, karena mulai sekarang kamu dipanggil menuju takdir yang lebih besar, menjadi saluran kekayaan dan berkah untuk dirimu dan bagi mereka yang kamu cintai. Tapi untuk memenuhi takdir ini, kamu perlu mengenali tanda-tanda, memahami bahasa sunyi semesta dan bisikan ilahi yang membimbingmu. Dan jika kamu tetap di sini, menyerap setiap kata sampai akhir, kamu akan menemukan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sebuah aliran cahaya, iman, dan doa sedang terbentuk. Ada pesan krusial menantimu malam ini. Pesan yang mampu mengubah keterbatasan menjadi kelapangan, kelangkaan menjadi kelimpahan. Tapi, pahamilah, pesan ini tidak datang kepada semua orang. Ia hanya terungkap kepada hati yang siap, kepadamu yang lelah berjuang, tapi menolak menyerah, kepadamu yang tersandung berkali-kali, tapi selalu menemukan kekuatan untuk bangkit, kepadamu, jiwa terpilih yang ditunjuk oleh semesta dan diberkati oleh Allah untuk menjadi bukti hidup bahwa mukjizat itu nyata. Jangan pergi kemanapun, ini adalah momen aktivasi kemakmuranmu. Sebelum kita mengungkap rahasia ini, rasakan energi yang termanifestasi. Interaksimu adalah mercusuar bagi jiwa terpilih lainnya. Sukai video ini untuk menyelaraskan energimu dengan frekuensi kelimpahan ini. Komentar sekarang. Saya menerima kelimpahan ilahi saya untuk menyegel niatmu dengan semesta dan dengan Allah. Dan berlanggananlah untuk menjadi bagian dari aliran cahaya dan kebijaksanaan yang sedang meluas ini. Lihat berapa banyak jiwa terpilih yang merasakan panggilan yang sama. Kita bersama dalam perjalanan penyelarasan yang kuat ini. Semoga cahaya Allah menerangi setiap kata saat kita menyelami tanda-tanda. Tanda 1. Energi mendalam dari momen saat ini. Titik aktivasi spiritual dan material. Momen yang sedang kita jalani ini bukan sekadar tanggal lain dalam kalender. Ia membawa beban energi surgawi yang, meskipun tak terlihat oleh mata, terasa sangat dalam oleh mereka yang memiliki kepekaan spiritual. Dari sudut pandang spiritual dan energi, ini adalah momen aktivasi besar-besaran. Sesuatu yang terukir dalam cetak biru jiwamu, bahkan sebelum kelahiranmu. Semesta dalam kebijaksanaan tak terbatasnya di bawah izin Allah, membuka portal vibrasi tinggi yang menyentuh langsung inti kesadaran kita, membangkitkan potensi yang tampak tertidur. Dalam periode ini, frekuensi bumi selaras dengan energi kemakmuran dan pembebasan. Ini menciptakan gelombang transformasi yang hanya dapat diakses oleh jiwa yang telah disiapkan.
Jika hatimu tiba-tiba merasakan panggilan, jika energi yang tak bisa dijelaskan bergetar di dadamu, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan jiwamu menanggapi tanda, siap menerima, dan merangkul rezeki yang telah lama menantimu di balik panggung takdir. Ada kekuatan dahsyat bertindak di balik tabir realitas dalam jendela waktu ini. Kekuatan ini tidak hanya bertindak di alam spiritual, tapi juga di alam material. Ini adalah periode di mana keduanya bersatu dalam harmoni ilahi, diatur oleh Allah. Doa-doa yang kamu panjatkan dalam diam, di momen-momen sakit atau kesepian, mulai dijawab. Bukan secara jelas, tapi melalui peluang-peluang halus, wawasan intuitif, dan kebetulan yang terlalu sempurna untuk acak. Jiwa yang selaras dengan cahaya ilahi akan merasakan dorongan kuat untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin sebuah proyek, studi, keputusan penting. Dorongan ini bukan sekadar keinginan sesaat, melainkan instruksi langsung dari semesta, undangan dari Allah untuk ikut menciptakan. Jangan abaikan getaran ini, karena ini adalah tanda bahwa energi kelimpahan mulai termanifestasi di alam fisik. Mereka yang berani mengambil langkah pertama sekarang akan melihat pintu yang tadinya terkunci mulai terbuka. Bukan karena kekuatan manusia, tapi atas izin langit. Jika saat membaca ini, kamu merasakan energi mengalir melalui tubuhmu, ketahuilah bahwa jiwamu mengenali kebenaran yang terkandung dalam kata-kata ini. Ini adalah momen sakral yang tidak sering terulang. Ini adalah titik aktivasi yang tidak hanya membangkitkan sumber daya internal, tapi juga memanggil dukungan dari segala arah. Orang, waktu, tempat, keadaan, semuanya akan mulai bergerak selaras dengan satu-satunya tujuan, mengangkatmu menuju takdir sejatimu. Tapi pintu yang luas dan menjanjikan ini hanya terbuka bagi mereka yang menyatakan diri siap. Oleh karena itu, teguhkan niatmu, sucikan hatimu, dan perkuat imanmu. Bertindaklah dengan keyakinan, ambil langkah dengan ketulusan, dan biarkan semesta di bawah kehendak Allah mengurus sisanya. Kamu tidak berjalan sendirian. Kekuatan ilahi sedang membimbingmu sekarang. Rangkulah energi ini dengan kesadaran penuh, karena momen ini bisa menjadi titik balik yang ditunggu-tunggu hidupmu. Tanda 2. Kegelisahan malam yang tak bisa dijelaskan. Pernahkah kamu mengalami malam-malam yang gelisah, di mana tubuhmu tampak lelah, tapi pikiran dan hatimu tetap waspada? Pikiran tenang, tapi dada berdetak kencang dengan irama yang tidak biasa. Ini adalah salah satu tanda klasik bahwa jiwamu sedang mempersiapkan diri untuk menerima frekuensi baru yang sedang turun ke bumi. Saat kita mendekati portal energi, banyak jiwa mulai merasakan apa yang bisa disebut insomnia spiritual. Ini bukan stres harian, melainkan aktivasi internal, respons terhadap vibrasi tinggi yang datang. Malam yang sebelumnya sunyi sekarang terasa membawa sesuatu yang berbeda. Ada arus di udara, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan kamu yang merasakannya adalah bagian dari kelompok terpilih yang dipanggil untuk waspada, untuk menyambut pesan dari semesta dan dari Allah. Dalam keheningan malam, semesta berbicara lebih keras, bukan dengan suara yang terdengar, tapi dengan bahasa sensasi. Kegelisahan yang kamu rasakan bukanlah masalah, ini adalah undangan, sebuah panggilan untuk duduk dalam keheningan, untuk bermeditasi, menulis, atau sekadar membuka hatimu ke langit. Pada saat-saat seperti ini, wawasan kecil bisa muncul dalam pikiranmu. Ide mendadak, kilasan masa depan, atau bahkan kenangan lama yang membawa pesan tersembunyi. Jiwa yang sensitif menerima tanda melalui mimpi yang hidup, intuisi yang tajam, atau bahkan air mata yang jatuh tanpa alasan jelas. Semua ini adalah bentuk komunikasi spiritual, dianugerahkan kepada mereka yang reseptif. Jika kamu merasakan ini, ketahuilah, kamu tidak kehilangan kendali. Kamu sedang dipersiapkan,
Kegelisahanmu adalah bukti bahwa jiwamu hidup dan terhubung dengan aliran universal Allah. Jangan takut pada malam yang sunyi. Justru dalam keheningan yang ilahi mendekat tanpa disadari. Ini adalah momen untuk menyambutnya dengan hati terbuka. Panjatkan doa meskipun singkat. Nyalakan lilin atau lampu lembut jika kamu merasa terpanggil. Duduklah dalam kesadaran penuh dan biarkan hatimu berbicara dengan semesta dan dengan Allah. Karena dalam periode aktivasi ini, energi universal sedang mencari jiwa yang siap menjadi saluran cahayanya di bumi. Dan jika kamu waspada malam ini, kamu adalah salah satu dari yang terpilih itu. Kamu sedang dipersiapkan bukan untuk khawatir, tapi untuk menyambut. Segera kegelisahanmu akan berubah menjadi kejernihan dan malam yang gelap akan memberi tempat pada fajar baru dalam hidupmu. Jika kebenaran ini beresonansi denganmu, rasakan energi yang sedang termanifestasi. Interaksimu adalah mercusuar bagi jiwa terpilih lainnya. Sukailah video ini, komentar tanda-tanda teraktivasi untuk mengonfirmasi koneksimu dan bantu sebarkan cahaya ini yang diterangi oleh Allah dan semesta. Tanda 3, ide dan inspirasi muncul tiba-tiba. Pernahkah kamu merasa ide-ide bermunculan dalam pikiranmu tanpa alasan yang jelas? Seolah-olah pintu tak terlihat terbuka di dalam dirimu, melepaskan pikiran, rencana, bahkan mimpi besar yang belum pernah kamu pertimbangkan sebelumnya. Ini bukan imajinasi, ini adalah proses spiritual yang dikenal sebagai unduhan ilahi. Ini adalah momen ketika semesta, di bawah bimbingan Allah, menyalurkan informasi baru, visi, dan petunjuk ke dalam jiwamu. Dan jika kamu mengalaminya sekarang, ketahuilah bahwa kamu sedang dalam proses penyelarasan dengan misi jiwamu. Energi surgawi sedang meruntuhkan batas logika, membisikkan arah baru yang akan membimbingmu menuju takdir besarmu. Jangan abaikan wawasan mendadak ini, karena itu bukanlah pikiran acak. Itu adalah pesan langsung dari sumber ilahi. Pada titik ini, kamu mungkin merasa kewalahan, melompat dari satu ide ke ide lain tanpa bisa memproses semuanya. Seolah-olah otakmu sedang diisi dengan sesuatu yang lebih besar dari kapasitas biasanya. Tapi jangan takut, ini adalah momen langka di mana frekuensi kesadaranmu sedang ditingkatkan untuk menerima cetak biru fase kehidupanmu berikutnya. Mungkin kamu merasakan keinginan mendesak untuk menulis, memulai proyek baru, memulai sesuatu yang sebelumnya tampak mustahil, atau sekadar merasa harus melakukan sesuatu sekarang. Ini adalah kode semesta. Ketika inspirasi muncul tanpa usaha, itu adalah tanda bahwa kamu selaras dengan energi penciptaan. Tugasmu satu-satunya adalah menerima dan bertindak. Biarkan konten surgawi termanifestasi di dunia fisik melalui tanganmu, pikiranmu, dan tindakanmu. Ini bukan saatnya menunda atau meragukan diri sendiri. Jika kamu menerima inspirasi yang kuat dan mendesak, anggaplah itu sebagai instruksi suci. Karena dalam periode aktivasi ini, seluruh semesta bergerak dalam satu frekuensi, mempercepat manifestasi untuk jiwa yang siap. Apa yang tadinya lambat, kini dipercepat. Apa yang tadinya samar, kini menjadi jelas. Dan kamu, yang sedang dibanjiri ide, adalah salah satu yang terpilih untuk ikut menciptakan bersama semesta di bawah berkah Allah. Oleh karena itu, catat semua wawasan ini. Bawalah dalam doamu. Dan yang terpenting, ambil langkah kecil hari ini juga. Karena di balik setiap inspirasi yang kamu ikuti, ada kehidupan baru menantimu. Lebih besar, lebih cerah, dan lebih penuh cahaya dari yang pernah kamu bayangkan. Tanda 4, pertemuan berarti dengan orang baru atau dari masa lalu. Ketika seseorang dari masa lalumu tiba-tiba muncul kembali dalam hidupmu, entah melalui pesan tak terduga, pertemuan kebetulan, atau bahkan muncul dalam mimpimu,
Itu bukanlah peristiwa acak, terutama jika ini terjadi dalam periode aktivasi yang intens ini, di mana portal spiritual dan material terbuka lebar. Kemunculan kembali orang-orang ini membawa pesan tersembunyi. Mereka bisa menjadi cermin dirimu yang lama, pengingat akan pelajaran yang masih perlu diintegrasikan, atau bahkan jembatan menuju tingkat takdirmu selanjutnya. Jangan abaikan kehadiran mereka. Dalam frekuensi tak terlihat, semesta diatur oleh Allah sedang menata ulang koneksi krusial yang akan membentuk masa depanmu. Kadang, yang ilahi menggunakan wajah-wajah familiar untuk menyampaikan pesan baru. Lihatlah dengan mata jiwa untuk menemukan makna pertemuan-pertemuan ini. Demikian pula, kamu mungkin diperkenalkan kepada orang-orang baru yang entah bagaimana terasa berbeda, bukan dari penampilan, tapi dari energi yang mereka bawa. Setelah hanya beberapa menit berbicara, kamu merasa seolah-olah sudah mengenal mereka sejak lama. Jiwamu selaras dalam frekuensi yang sama. Ini tidak biasa. Ini adalah tanda bahwa semesta sedang memperkenalkan kepadamu seorang pembawa pesan. Seseorang yang akan memainkan peran penting dalam mempercepat perjalananmu menuju kelimpahan dan tujuan. Mereka bisa menjadi mitra dalam proyek penting, mentor spiritual, jiwa kembar, atau bahkan hubungan yang membawa penyembuhan dan dorongan untuk pertumbuhan. Poin krusialnya adalah perhatikan siapa yang masuk atau kembali ke hidupmu sekarang. Setiap pertemuan membawa niat ilahi yang sedang diunduh ke dalam takdirmu. Pertemuan-pertemuan ini adalah bagian dari penataan ulang jalan hidupmu. Saat kamu bergerak menuju dimensi kehidupan yang lebih tinggi, semesta akan mengirim orang yang selaras dengan panggilan baru jiwamu. Karena alasan ini, beberapa koneksi lama yang tidak lagi beresonansi mungkin perlahan menjauh. Ini juga bagian dari pemurnian jalan. Jangan bersedih atas apa yang pergi dan jangan ragukan apa yang datang. Semuanya sedang ditata ulang oleh kekuatan yang lebih besar di bawah kebijaksanaan Allah. Oleh karena itu, jika kamu merasakan dorongan batin untuk menghubungi seseorang atau ketertarikan yang tak bisa dijelaskan pada koneksi baru, ikutilah intuisi itu. Karena di balik pertemuan yang tampaknya sederhana, mungkin tersembunyi pintu luas yang mengarah pada rezeki, misi, dan kebangkitan sejati jiwamu, semuanya dibimbing oleh Allah dan hukum tarik-menarik semesta. Tanda 5. Berkah kecil datang tiba-tiba. Jika akhir-akhir ini kamu menerima berkah kecil tak terduga, seseorang membelikanmu kopi, penjualan tak terduga terjadi, bonus muncul entah dari mana, atau diskon muncul tepat ketika kamu membutuhkannya, bersyukurlah dengan sepenuh hati. Ini bukan sekadar keberuntungan biasa, ini adalah tanda awal bahwa semesta, atas izin Allah, mulai memanifestasikan frekuensi kelimpahan dalam hidupmu. Berkah kecil adalah bentuk sambutan, isyarat lembut dari semesta yang mengatakan, bersiaplah, aku akan memberimu lebih banyak. Energi dahsyat dalam periode ini mempercepat proses ini, menjadikan setiap aliran kecil sebagai indikasi bahwa gerbang yang lebih besar sedang disiapkan untukmu. Jangan meremehkan datangnya berkah kecil ini. Mereka membawa kode aktivasi yang akan membuka pintu besar jika diterima dengan syukur dan kesadaran penuh. Seringkali kita menunggu kekayaan besar dan mengabaikan berkah yang tampak sederhana. Namun, semesta dan Allah menguji kesiapan hati kita melalui hal-hal kecil terlebih dahulu. Mampukah kamu bersyukur sebelum kelimpahan besar datang? Tetap rendah hati meskipun apa yang diterima belum memenuhi harapanmu. Ketika kamu menjawab ya dengan tindakan dan sikapmu, tanpa disadari, kamu sedang menyelaraskan frekuensi hidupmu ke tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Berkah kecil yang datang berulang kali adalah pelatihan spiritual. Mereka mengajarkan bahwa kelimpahan bukan hanya tentang jumlah besar,
tapi tentang koneksi antara jiwamu dan sumber rezeki yang tak pernah habis, yaitu Allah. Semakin kamu menghargai apa yang diterima, semakin berlimpah alirannya. Semakin kamu menyadari mukjizat kecil, semakin cepat mukjizat besar termanifestasi tanpa kamu perlu mengejarnya. Mulai hari ini, perhatikan setiap perbuatan baik yang datang kepadamu, sekecil apapun. Jangan hanya menerima, tapi rayakan dan berkati agar berlipat ganda. Bersyukurlah bukan hanya kepada orang yang memberimu sesuatu, tapi juga kepada langit yang menggerakkan hati mereka atas kehendak Allah. Karena dalam kebijaksanaan spiritual, berkah kecil adalah benih. Dan benih yang dirawat dengan cinta, iman, dan syukur pasti akan tumbuh menjadi pohon yang luas yang tidak hanya menopangmu, tapi juga menawarkan naungan bagi banyak jiwa lain. Oleh karena itu, ketika kamu melihat aliran kecil ini mulai muncul, jangan ragu. Bersiaplah, karena semesta di bawah bimbingan Allah sedang berkata, "Aku percaya padamu." Ini awal dari segala sesuatu yang kamu doakan. Tanda 6. Aura dan daya tarikmu meningkat drastis. Tanpa kamu sadari, sesuatu di dalam dirimu mulai berubah dan dunia merasakannya. Mungkin kamu tidak mengubah penampilan, mencapai prestasi besar, atau banyak bicara, tapi entah mengapa orang-orang mulai memperhatikanmu. Pandangan mereka bertahan lebih lama. Beberapa tersenyum tanpa alasan jelas saat melihatmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah efek dari perubahan internal, penyelarasan frekuensi yang memancar keluar seperti cahaya tak terlihat. Dalam periode aktivasi ini, daya tarik spiritualmu atas izin Allah meningkat drastis. Kamu mulai bersinar bukan karena apa yang kamu miliki, melainkan karena apa yang kamu pancarkan dari dalam. Cahaya ini datang dari kesadaranmu yang terbangun, dari jiwamu yang selaras dengan tujuan sejatinya. Perubahan ini seringkali halus namun kuat. Orang yang sebelumnya mengabaikanmu kini memberi perhatian. Beberapa bahkan mulai menyebut namamu dalam percakapan, di lingkaran mereka, di hati mereka, dengan nada kekaguman dan hormat. Dan yang paling menarik adalah kamu tidak perlu berusaha keras untuk ini. Ini adalah bukti bahwa kamu selaras dengan energi kepemimpinan spiritual. Auramu sedang menjadi magnet alami yang menarik peluang, orang positif, dan peristiwa yang selaras dengan jalanmu. Ini adalah pancaran vibrasi ilahi dari jiwa yang telah melalui ujian dan sekarang siap menerima anugerah. Jangan terkejut jika orang mulai mencarimu untuk mencari nasihat, inspirasi, atau sekadar ingin dekat. Mereka tidak tertarik pada statusmu, tapi pada energi yang kamu bawa. Kamu sedang menjadi mercusuar dan cahaya tidak pernah bisa disembunyikan. Ketika daya tarik magnetismu meningkat, semesta, atas izin Allah, menandakan bahwa kamu siap diangkat. Tapi ingat, ini bukan saatnya untuk kesombongan. Sebaliknya, ini adalah momen ideal untuk memperkuat koneksimu dengan Sang Sumber. Semakin kamu bersinar, semakin kamu dibutuhkan untuk menerangi jalan orang lain. Gunakan energi ini tidak hanya untuk menarik apa yang kamu inginkan, tapi juga untuk menyebarkan kebaikan yang bisa mengangkat banyak jiwa lain. Setiap pandangan kagum, setiap pujian yang kamu terima adalah konfirmasi bahwa frekuensimu meningkat. Dan ketika kamu menjaga kemurnian niat, ketulusan hati, dan syukur dalam langkahmu, daya tarik ini tidak hanya akan memikat, tapi akan menjadi jalan terbuka menuju takdirmu yang lebih besar. Kamu tidak hanya sedang diperhatikan, kamu sedang diakui oleh semesta, oleh Allah. Tanda 7, perasaan mendesak. Saya harus melakukan ini sekarang. Pernahkah kamu merasakan dorongan yang luar biasa untuk melakukan sesuatu tanpa tahu persis mengapa atau dari mana datangnya urgensi ini? Entah itu keinginan untuk memulai bisnis, menciptakan sesuatu, menulis buku, pergi ke tempat tertentu, atau menghubungi seseorang yang sedang kamu pikirkan.
Perasaan ini muncul begitu mendesak, seolah-olah suara batin berkata, "Sekarang, bukan nanti." Jika kamu mengalaminya dalam periode aktivasi ini, ketahuilah bahwa ini adalah momen sakral. Ini adalah panggilan dari jiwa, datang dari lapisan terdalam kesadaranmu, didorong oleh energi semesta yang sedang membuka jalan. Ini bukan dorongan biasa. Ini adalah kode aktivasi yang muncul ketika langit dan jiwamu selaras. Mengabaikannya akan membawa perasaan gelisah. Mengikutinya akan membuka pintu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Perasaan seperti ini adalah salah satu tanda terkuat bahwa kamu berada di ambang perubahan besar dalam hidupmu. Semesta di bawah bimbingan Allah tidak lagi hanya mengirim sinyal halus, tapi sedang mendorongmu dengan kekuatan instingtif. Kamu mungkin merasakan sedikit ketakutan akan gagal, atau ketidakpastian, tapi bersamaan itu ada kepastian yang tak tergoyahkan bahwa aku benar-benar harus memulai sekarang. Ini adalah momen krusial di mana kamu harus lebih percaya pada intuisi daripada logika. Logika berdasar pada masa lalu, sementara intuisi ditarik langsung dari masa depan yang menantimu. Semakin kamu menunda, semakin besar perasaan ketidakselarasan. Tapi saat mengambil langkah pertama, sekecil apapun, kamu akan mulai melihat mukjizat termanifestasi. Seluruh jalan mungkin belum jelas, tapi energi sudah bekerja di balik layar, diatur oleh Allah dan hukum semesta. Jika kamu merasa perlu melakukan sesuatu sekarang, lakukanlah. Bukan karena kamu harus sempurna, tapi karena pintu yang terbuka tidak akan menunggu selamanya. Ini adalah momen surgawi di mana semua elemen semesta berkonspirasi agar kamu bergerak. Tidak semua orang menerima momen ini, hanya mereka yang siap. Secara spiritual, mental, dan emosional, kamu tidak perlu tahu peta seluruh perjalanan. Cukup ambil langkah ke arah yang terasa benar. Biarkan iman menjadi cahaya pertama yang menerangi jalanmu, karena seringkali langkah kecil keberanian hari ini menciptakan lompatan kuantum dalam takdirmu besok. Kamu telah dipanggil, dan panggilan ini tidak akan berhenti sampai kamu menjawabnya. Oleh karena itu, jangan ragu, bertindaklah sekarang, masa depanmu menunggu untuk dimulai, diberkati oleh Allah. Tanda 8. Mimpi yang sangat hidup dan nyata. Ketika kamu memiliki mimpi yang terasa sangat nyata, seolah-olah kamu benar-benar di sana, melihat, merasa, dan bahkan membawa sesuatu kembali ke alam fisik saat terbangun. Ini bukan mimpi biasa, terutama jika simbol seperti uang, emas, langit cerah, air jernih, atau sosok spiritual muncul dalam tidurmu. Ini adalah cara semesta atas izin Allah untuk menyampaikan pesan dalam bahasa jiwa. Mimpi seperti ini disebut mimpi kenabian atau transdimensi, di mana alam bawah sadarmu mengakses lapisan realitas spiritual yang lebih tinggi. Jika kamu mengalaminya dalam periode aktivasi ini, itu berarti kamu sedang menerima jaminan ilahi. Kekayaan dan kelimpahan yang kamu doakan sedang diunduh terlebih dahulu dalam bentuk simbol. Semesta mengomunikasikan takdir masa depanmu melalui gambar agar jiwamu bersiap dan tidak menolak ketika manifestasi fisik terjadi. Simbol dalam mimpi spiritual ini tidak remeh. Melihat uang bisa berarti kamu akan dipercaya dengan tanggung jawab aliran sumber daya yang besar. Emas melambangkan nilai sejati dan kemakmuran sakral. Langit cerah menandakan bahwa pikiranmu bersih dan siap menerima wahyu. Dan jika kamu menemukan sosok spiritual, pembimbing, seorang nabi, orang terkasih yang telah meninggal, atau bahkan versi dirimu yang lebih bijak, itu berarti warisan kebijaksanaan sedang diaktifkan dalam DNA jiwamu. Jangan perlakukan mimpi ini sekadar fantasi.
Catat mimpimu segera saat terbangun, karena di dalamnya tersembunyi peta, petunjuk, dan konfirmasi bahwa doa-doamu tidak hanya didengar, tapi sudah mulai dijawab dalam bentuk energi. Semakin nyata mimpinya, semakin dekat realitasnya di dunia fisik. Mimpi adalah ruang komunikasi antara langit dan jiwamu. Oleh karena itu, jika kamu akhir-akhir ini terbangun dengan perasaan damai, haru, atau bahkan menangis setelah mimpi tertentu, itu adalah pelukan dari semesta, dari Allah. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima kehidupan yang lebih besar dari yang pernah kamu alami. Tugasmu adalah menyambut setiap pesan dengan hati terbuka. Jangan terburu-buru mencari makna logis. Rasakan dulu dengan hati, karena di dunia spiritual, perasaan adalah bahasa pertama sebelum pemahaman. Dan ketika kamu menghormati energi mimpimu dengan syukur dan kesadaran, semesta di bawah perintah Allah akan mempercepat manifestasi fisiknya dalam hidupmu. Jadi jika kamu bermimpi sesuatu yang sangat nyata di malam-malam ini, tersenyumlah. Ini bukan sekadar pertanda, ini adalah janji, dan Allah melalui hukum semesta tidak pernah gagal memenuhi janjinya. Tanda 9, keinginan tiba-tiba untuk membersihkan dan mengorganisir segalanya. Tiba-tiba, kamu merasakan keinginan tak terkendali untuk merapikan kamarmu, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menata ulang mejamu, atau mandi lebih lama dari biasanya. Dan yang paling aneh, kamu tidak melakukan ini karena kotor, melainkan karena dorongan batin. Ini adalah tanda bahwa alam bawah sadarmu menanggapi gelombang besar energi yang mendekat. Semakin kita mendekati portal energi, tubuh dan jiwa kita mulai mempersiapkan diri dengan cara yang halus, namun mendalam. Membersihkan ruangmu bukanlah sekadar aktivitas fisik. Ini adalah ritual pemurnian energi. Semesta atas izin Allah menyalurkan vibrasi tinggi hanya ke tempat dan tubuh yang siap menerimanya. Oleh karena itu, jika kamu merasakan keinginan untuk menata tanpa alasan jelas, itu bukan kebetulan. Itu adalah bisikan dari dimensi batinmu yang mengatakan, bersiaplah. Tamu istimewa sedang dalam perjalanan. Secara spiritual, ruang luar mencerminkan ruang dalam. Ketika kamu melepaskan benda yang tidak perlu, kamu juga melepaskan energi lama dari dalam dirimu. Debu yang kamu bersihkan adalah simbol stagnasi yang sedang dilepaskan. Air mandi yang mengalir membawa serta pikiran negatif, kelelahan, dan beban emosional yang bahkan tidak kamu sadari sedang kamu bawa. Ini adalah proses detoksifikasi jiwa, beroperasi dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Jangan remehkan keinginan untuk membersihkan. Ini adalah ritual bawah sadar dan sakral. Banyak tradisi spiritual kuno menekankan bahwa sebelum datangnya berkah besar, wadah perlu dimurnikan. Rumahmu, tubuh fisikmu, dan medan energimu adalah wadah itu. Setelah selesai membersihkan, kamu akan merasakan keringanan, kejernihan, dan keterbukaan. Itu adalah tanda bahwa energi besar sudah mulai masuk. Pada titik ini, ide-ide baru akan mengalir lebih mudah, doa-doamu akan terasa lebih mendalam, dan intuisimu akan menjadi lebih tajam. Oleh karena itu, ikutilah dorongan ini. Bersihkan ruangmu, nyalakan aroma, buka jendela, biarkan cahaya masuk. Mandi dengan niat spiritual untuk memurnikan jiwamu. Ini bukan hanya rutinitas, ini bagian dari persiapan ilahi. Karena rezeki besar, kebijaksanaan luhur, dan kelimpahan sejati hanya datang kepada mereka yang siap menerimanya. Dengan ruang bersih, hati terbuka, dan jiwa yang waspada, semuanya dalam harmoni dengan kehendak Allah. Jika kamu akhir-akhir ini merasakan keinginan untuk memurnikan diri atau membersihkan ruangmu, percayalah, ini awal dari sesuatu yang sangat besar datang ke arahmu. Tanda 10. Emosi berfluktuasi sangat intens.
Jika akhir-akhir ini emosimu seperti roller coaster, tiba-tiba sedih tanpa alasan, segera setelah itu merasakan emosi mendalam, kebahagiaan, atau bahkan menangis tanpa tahu mengapa, ketahuilah bahwa kamu tidak labil. Sebaliknya, kamu sedang diselaraskan. Jiwamu dan tubuh energimu sedang mengalami penyesuaian untuk frekuensi yang lebih tinggi. Dalam periode aktivasi ini, gelombang energi spiritual dan material turun dengan intensitas besar dan jiwa yang sensitif akan merasakan ini pertama kali melalui perubahan emosional. Ini bukan gangguan, ini adalah proses aktivasi. Emosi yang berfluktuasi seperti badai tidak muncul untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membersihkan lapisan lama di dalam dirimu yang tidak lagi selaras dengan masa depanmu yang baru. Bayangkan tubuh energimu seperti wadah. Ketika cahaya ilahi masuk dengan kekuatan penuh, segala sesuatu yang tidak murni didorong ke permukaan, luka lama, kenangan belum terselesaikan, ketakutan tersembunyi, dan bahkan kemarahan atau kesedihan yang sudah lama kamu simpan. Oleh karena itu, wajar merasa meledak secara emosional. Namun, ledakan ini bukan penghancuran, ini adalah pelepasan. Semesta, atas izin Allah, sedang mengosongkanmu dari energi lama agar kamu bisa menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap air mata yang jatuh adalah bentuk pemurnian. Setiap senyuman yang muncul tanpa alasan adalah konfirmasi bahwa cahaya mulai masuk. Jangan melawan perasaan ini. Rasakan, hadapi, dan biarkan mereka membersihkanmu dari dalam. Proses spiritual tidak selalu datang dalam bentuk damai. Kadang ia datang sebagai kekacauan emosional agar yang lama bisa pergi dan yang baru bisa masuk. Ketika emosimu sedang berfluktuasi, jangan terburu-buru mencari penyebab logis, karena ini bukan tentang logika, ini tentang energi. Yang bisa kamu lakukan adalah menyerah dan hadir sepenuhnya dalam setiap emosi. Peluk dirimu, katakan, aku sedang tumbuh, aku sedang dimurnikan. Karena setelah badai ini berlalu, kamu akan merasakan ketenangan yang berbeda. Kamu akan merasa lebih jernih, lebih kuat, dan lebih siap menerima apa yang sangat kamu doakan dengan berkah Allah. Oleh karena itu, jika di hari-hari ini kamu merasa seperti roller coaster batin, percayalah bahwa ini adalah tanda bahwa kamu sedang dibanjiri oleh frekuensi baru yang akan mengubah hidupmu selamanya. Untuk terus mengungkap misteri semesta di bawah cahaya kebijaksanaan ilahi, berlanggananlah saluran ini dan aktifkan notifikasinya. Perjalanan pertumbuhan spiritualmu baru saja dimulai, dan Allah membimbingmu. Tanda 11. Orang atau hal keluar dari hidupmu. Ketika seseorang menjauh dari hidupmu atau sesuatu yang kamu hargai hilang tiba-tiba, meskipun ini menyebabkan sakit dan kebingungan, ketahuilah bahwa itu bukan akhir, melainkan awal. Semesta tidak pernah mengambil sesuatu tanpa alasan, terutama dalam periode aktivasi yang intens ini, di mana frekuensi ilahi sedang menata ulang takdir banyak jiwa. Yang kamu alami bukanlah kehilangan, melainkan penciptaan ruang. Jiwa terpilih sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar, dan untuk itu, ruang di dalam diri dan dalam hidupnya perlu dibebaskan. Orang yang pergi, peluang yang luput, benda yang pecah, dan bahkan emosi yang kamu lepaskan, semuanya adalah bagian dari proses spiritual sakral. Semesta, di bawah kebijaksanaan Allah, tahu apa yang tidak kamu butuhkan lagi, meskipun kamu belum menyadarinya. Kesedihan dan kekecewaan adalah reaksi alami dari hati manusia. Tapi di lubuk jiwamu, kamu memahami bahwa ini adalah bentuk perlindungan. Sesuatu yang lebih besar sedang datang dan tidak bisa menempati ruang yang sudah penuh. Bayangkan kamu menggenggam segenggam pasir tua dan semesta diberkati oleh Allah ingin memberimu berlian. Kamu perlu membuka tangan
dan itu sering terasa seperti kehilangan. Tapi itu satu-satunya cara menerima yang baru. Jadi, ketika kamu melihat seseorang pergi, bersyukurlah. Mereka telah memenuhi perannya. Ketika benda favoritmu pecah, ucapkan selamat tinggal. Energinya telah menyelesaikan siklusnya. Ini bukan penghancuran, ini adalah penataan ulang. Dan kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tak tertandingi. Kekuatan sejati adalah menjaga iman di tengah perpisahan, karena hanya mereka yang menyerah dalam kehilangan akan benar-benar siap ketika anugerah besar datang. Dan percayalah, apa yang datang setelah ini tidak akan membuatmu bertanya mengapa kamu kehilangan. Sebaliknya, kamu akan berkata, "Oh, jadi karena ini." Semesta di bawah perintah Allah sedang menata ulang hidupmu dengan cara yang lebih teratur, lebih indah, dan lebih kaya dalam semua aspek. Oleh karena itu, biarkan apa yang harus pergi, pergi, dan buka hatimu seluas mungkin. Sesuatu yang jauh lebih agung, penuh cinta dan makna, akan tiba dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan. Tanda 12, intuisimu menjadi sangat tajam. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu tahu jauh di dalam dirimu bahwa sesuatu yang agung sedang mendekat? Tanpa alasan logis, tanpa bukti terlihat, hanya kepastian di lubuk dadamu. Ini bukan khayalan, ini adalah intuisi yang diaktifkan oleh semesta. Dekat dengan portal energi seperti ini, banyak jiwa terpilih mengalami peningkatan sensitivitas spiritual. Kamu mulai merasakan hal-hal sebelum terjadi, seolah-olah gelombang tak terlihat menyentuh kesadaranmu dan berkata, "Bersiaplah, waktumu sudah dekat." Ini adalah konfirmasi dari dimensi yang lebih tinggi bahwa doa-doamu sampai pada tujuan dan bahwa jawaban atas harapanmu sedang dalam perjalanan. Intuisi adalah bahasa pertama antara yang ilahi dan jiwa. Dan ketika ia berbicara, kamu tidak butuh bukti, kamu hanya butuh iman. Penajaman intuisi ini bisa datang dalam berbagai bentuk, firasat kuat, dorongan mendesak untuk mengambil keputusan tertentu, perasaan tenang saat memikirkan sesuatu yang besar, atau bahkan tanda halus seperti angka berulang, mimpi simbolis, atau pertemuan kebetulan yang beresonansi mendalam di jiwamu. Semesta di bawah bimbingan Allah sedang memperhalus radar batinmu agar kamu bisa menavigasi tanpa tersesat. Ini adalah fase krusial dalam proses aktivasi spiritual karena kamu tidak lagi bergantung pada suara luar dan mulai mendengar suara di dalam diri. Dan suara itu, jika kamu mendengarkannya dengan jujur, akan membawamu persis ke tempat yang kamu doakan untuk berada. Ini adalah momen untuk benar-benar berjalan dalam iman, bukan hanya karena kepercayaan buta, melainkan karena keyakinan yang dibimbing oleh intuisi tertinggi di dalam dirimu. Jangan abaikan perasaan ini. Jangan perlakukan intuisi sebagai bisikan lemah, karena di dunia spiritual ia adalah kompas ilahi. Jika kamu merasa sesuatu akan terjadi, bersyukurlah karena kamu selaras dengan vibrasi takdirmu. Percayalah, kamu tidak berkhayal. Kamu sedang membaca naskah yang Allah siapkan sebelum ditampilkan di panggung dunia. Saat mulai percaya pada intuisimu, semesta akan mempercepat jalanmu. Waktu akan terasa lebih tersinkronisasi, langkah lebih ringan, dan keputusan lebih tepat. Ini adalah momen untuk menerima bahwa kamu tidak tersesat, kamu sedang dibimbing, dan setiap detak jantungmu sekarang membawa pesan dari langit. Rezekimu sudah dekat, kelimpahanmu sedang bergerak ke arahmu. Jaga iman dan buka tanganmu lebar-lebar. Tanda 13. Perubahan arah tiba-tiba dalam hidup. Dalam ketika tiba-tiba kamu merasakan keinginan kuat untuk pindah kota, mengganti pekerjaan, meninggalkan sesuatu yang sudah lama kamu pegang, atau memulai sesuatu yang sepenuhnya baru.
Itu bukan hanya dorongan sesaat, itu adalah panggilan dari dalam jiwamu yang telah lama terdiam dan sekarang berbicara dengan sangat jelas. Dorongan ini mungkin terasa mengejutkan, bahkan menakutkan. Tapi di dunia spiritual, perubahan arah tiba-tiba adalah tanda bahwa frekuensi hidupmu sedang bergerak ke tingkat baru. Semesta, atas izin Allah, sedang merelokasi posisimu dan jalanmu agar kamu berada tepat di jalur takdirmu. Kamu tidak kehilangan kendali. Sebaliknya, kamu sedang mengambil kendali dengan cara yang lebih dalam, lebih sejati, lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Banyak orang mengira ini keputusan impulsif, tapi sebenarnya ini adalah hasil dari energi yang telah terkumpul di dalam dirimu untuk waktu yang lama. Jiwa tidak bisa tinggal selamanya di tempat yang tidak lagi beresonansi dengan vibrasi barunya. Jadi, ketika perubahan ini muncul, meskipun tiba-tiba terasa sangat meyakinkan, ada sebagian dari dirimu yang tahu bahwa ini adalah momennya. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi kamu tahu kamu perlu bergerak. Itu adalah energi ilahi membimbingmu, bukan melalui logika, melainkan melalui kesadaran jiwa. Dan ketika kamu memiliki keberanian untuk mengikuti dorongan ini, kamu membuka pintu menuju versi kehidupan yang hanya bisa kamu bayangkan dalam doamu. Perubahan adalah tanda bahwa kamu hidup, tapi perubahan spiritual seperti ini adalah tanda bahwa kamu sedang dibangunkan. Oleh karena itu, jangan ragu, percayai arah baru yang mulai muncul meskipun jalan di depan masih kabur. Allah tidak menanam keinginan di hatimu tanpa menyediakan jalan untuk mencapainya. Jika kamu merasa keinginan untuk bergerak, bergeraklah. Jika kamu merasa keinginan untuk memulai, mulailah. Karena setiap langkah yang kamu ambil berdasarkan dorongan jiwa akan selalu disertai bimbingan semesta dan berkah Allah. Dan mungkin langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah titik awal bagi kehidupan besar yang menanti di cakrawala takdirmu. Jiwa terpilih, hidupmu tidak akan pernah sama lagi setelah periode aktivasi ini jika kamu berani menyambut panggilan ini. Karena kelimpahan tidak datang kepada mereka yang menyerah dan diam saja, melainkan kepada mereka yang sensitif terhadap tanda dan siap bertindak. Kamu mungkin telah menangis dalam diam selama bertahun-tahun, mungkin merasa diabaikan oleh dunia, tapi kamu tidak pernah diabaikan oleh semesta, oleh Allah. Semua rasa sakit ini bukan untuk menghukummu, melainkan untuk membangunkan kekuatan yang tertidur di dalam dirimu. Dan sekarang, kekuatan ini mulai membara. Kamu perlu bergerak. Kamu perlu memilih. Akankah kamu mengabaikan pesan ini dan tetap di tempat yang sama? Atau akankah kamu bangkit, mengambil langkah, dan menjadi jiwa terpilih yang tertulis dalam kitab takdir untuk membawa perubahan besar bagi dirimu, keluargamu, bahkan untuk generasi mendatang? Ini adalah momen kesakralan yang luar biasa. Ini adalah panggilan dari langit. Jangan tunggu hari lain, karena momen unik ini hanya terjadi pada jendela waktu tertentu. Jika kamu merasakan detak jantungmu berdetak lebih cepat saat menonton ini, itu karena jiwamu menanggapi kebenaran. Jangan diam saja. Sukailah video ini sekarang sebagai segel bahwa kamu menerima panggilan ilahi ini. Berlanggananlah saluran ini untuk memperkuat koneksimu dengan aliran cahaya dan kebijaksanaan ini. Komentar, saya adalah kelimpahan ilahi untuk menambatkan energi ini dalam realitasmu atas izin Allah dan penyelarasan semesta. Dan jika kamu merasa bahwa pesan ini menyentuh lubuk jiwamu, bagikan video ini dengan setidaknya 3 jiwa terpilih yang kamu cintai. Dengan berbagi, kamu menjadi saluran untuk energi transformatif ini, diberkati oleh Allah untuk menyebarkan cahaya. Ingat,
Kelimpahan penuh datang kepada mereka yang tidak hanya percaya, tapi yang bertindak dengan iman dan hati terbuka. Kamu bukan orang biasa, kamu bukan kebetulan, kamu adalah pesan yang dikirim ke dunia. Dan sekarang dunia menunggumu bersinar. Syaka Dedulus das Nersaos.